Pada hari ulang tahun pernikahan mereka, istri tidak hanya menyuruh suaminya mencuci pakaian pria lain, tetapi juga menggunakan kue yang seharusnya untuk suaminya untuk merayakan ulang tahun pria tersebut. Dan semuanya berawal dari wanita yang basah kuyup ini. Wanita itu pulang dalam hujan deras, memegang kotak kue. Dia mengatakan kepada pria di depannya bahwa dia membelinya khusus untuknya, hanya untuk membuatnya tersenyum. Pria itu mempercayainya, terharu, dan memberinya gigitan pertama. Mengira itu adalah ungkapan kasih sayang istrinya. Namun, detik berikutnya, istrinya menyerahkan sebuah tas, mengaku berisi pakaian yang kotor karena muntahan teman yang mabuk, dan meminta dia mencuci pakaian itu juga. Baru saat itu pria itu menyadari bahwa tahun-tahun ia mencuci pakaian dengan rela. Di mata istrinya, hanyalah pengasuhan gratis. Lebih mengejutkan lagi, putrinya berlari menghampiri dan menuntut agar ia mencuci pakaian Paman Zheng dengan benar. Lalu mengusirnya ke kamar tamu dengan ancaman akan tidur bersama ibu. Diusir, pria itu mendengarkan percakapan dari kamar tidur. Di sana, istrinya dan putrinya sedang merayakan ulang tahun Paman Zheng dengan kue yang seharusnya untuknya. Melalui telepon, istrinya mengeluh bahwa tangannya terlalu kasar akibat bertahun-tahun mengurus rumah tangga. Lalu dengan penuh kemarahan menyatakan bahwa memang seharusnya dia yang mencuci pakaian. Hati pria itu hancur. Dia menyadari bahwa dia adalah orang luar. Tiba-tiba, istrinya menutup telepon dan keluar. Melihatnya, dia langsung berbohong, mengaku sedang memesan restoran untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka keesokan harinya. Sebuah secercah harapan kembali menyalar dalam dirinya. Namun, ketika dia tiba di restoran keesokan harinya, dia melihat sosok yang familiar lagi, Paman Zheng. Putrinya dengan gembira mengumumkan bahwa itu juga ulang tahun Paman Zheng. Pria itu terdiam. Tiba-tiba teringat bagaimana istrinya bersikeras menetapkan tanggal pernikahan mereka pada 3 Juli. Dengan alasan itu adalah hari yang penting. Ternyata hari yang paling penting itu sebenarnya adalah ulang tahun kekasihnya. Saat hati pria itu hancur, putrinya dengan bangga memamerkan bahwa buku harian ibunya dipenuhi catatan tentang selera Paman Zheng. Di hadapan penghinaan yang begitu memalukan, bagaimana pria ini akan membalasnya? Kesempatan apa? Siapa mau cerai? Nggak apa. Lagi ngobrol dengan teman lama. Aku bilang, mana mungkin ayah cerai dengan ibu. Ibu, aku sikat gigi dan cuci muka. Pergilah. Oh iya, ini untukmu. Sayang, sayang, aku sudah pulang. Aku sudah pulang, lihat. Kenapa basah begini? Aku ambilkan handuk. Gak usah, lihat ini. Aku belikan kue kesukaanmu. Jadi, jangan marah lagi, oke? Jangan marah lagi. Kau beli kue sampai basah begini? Asal kau senang, aku rela berbuat apapun. Jangan marah ya. Jangan marah lagi. Maafkan aku. Lain kali jangan pergi sendiri. Suruh kurir saja. Asal kau gak marah, aku ikhlas. Baik. Makan kue yuk. Kue kesukaanmu. Beli kue lagi. Kue apa? Kenapa isinya baju? Jo tadi mabuk, muntahnya kena baju. Kamu kan biasa cuci baju. Cuci 1-2 baju, tolong dicuci. Suruh aku cuci. Kenapa enggak? Sekalian saja mencuci bajuku dan Lilo. Aku mau istirahat.
Oh iya, setelah itu disetrika sekalian, lalu kasih tahu aku. Dulu, agar pakaiannya selalu rapi, aku nggak pakai mesin cuci. Hal yang kukira wujud perhatian, malah jadi dianggap pembantu gratis. Cepat sekali sudah selesai. Ayah harus cuci yang bersih. Itu baju kesukaan Paman Jo. Oh iya, hari ini aku tidur dengan ibu. Ayah di kamar tamu saja. Baik, kalian istirahat. Halo? Rani, kue yang kau belikan enak sekali. Pertama kali makan kue seenak itu. Baguslah kau suka. Ya, Paman Jo. Kalau suka, lain kali aku minta ibu belikan lagi. Apa nggak merepotkan? Nggak akan. Apapun yang kamu mau, aku dan ibu akan berikan. Dengar nggak? Ternyata bukannya nggak ada kue, cuma nggak ada kue untukku. Oh ya, bajuku dicucikan Tuan Niko. Sepertinya kurang pantas. Kalau repot, biar aku cuci sendiri saja. Enggak repot kok. Dia sudah biasa. Lagian, tanganmu halus. Jangan mencuci. Bertahun-tahun kerja di rumah, tangan memang jadi kasar. Nggak heran dia merasa itu hal yang wajar. Ayah, ponselmu bunyi. Teleponmu terganggu? Enggak. Aku telepon pesan makan. Besok hari ulang tahun pernikahan kita. Ternyata dia ingat. Lilo, Paman Jo. Kenapa dia ada di peringatan pernikahan kita? Aku yang mengajak Paman Jo. Hari ini ulang tahunnya. Sama dengan ulang tahun pernikahan kita. Kita harus tentukan tanggal nikah, siapkan undangannya, dan kirim ke semua orang. Kalau gitu, tanggal 3 Juli saja. Kenapa harus tanggal itu? Waktunya tinggal 3 minggu ke tanggal 3 Juli. Karena tanggal 3 Juli adalah hari yang sangat penting. Hari penting apa? Rahasia. Bagus nggak? Tanggal 3 Juli saja ya. Misterius sekali. Baik, aku setuju. Tanggal 3 Juli saja. Kamu memang baik. Ayo, Ibu. Cepat. Pesan 1 porsi sup teripang, 1 porsi rajungan campur perut ikan, dan terakhir labu kuning kukus. Rani, semua tadi makanan kesukaanku. Kamu masih ingat saja? Tentu saja Ibu ingat. Ibu punya buku harian, isinya semua tentang dirimu. Ulang tahun, hobi, semua ada. Kalau Paman tidak keluar negeri, mungkin Paman yang menikah dengan ibuku.